Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majlis ilmu ini. Kita masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bermujalasah. Salawat dan salam semoga Allah Ta'ala limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Kita yakin di dalam sunnah ada kemuliaan, kita yakin di dalam sunnah ada kejayaan, dan kita yakin di dalam sunnah ada keberkahan. Semoga dengan kita mengkaji di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu. Semoga dengan kita mengkaji di pagi hari ini, Allah bukakan pintu-pintu hikmah. Dan semoga kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke dalam surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma. Para santri yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan kembali kajian daripada kajian kita, kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Fadilatul Syekh Hadratul Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Kita akan lanjutkan pada pembahasan yang pertama, Al-Babu Al-Awwal. Silahkan dibuka kitabnya di halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-babu al-awwal. Bab yang pertama, fi fadlil alim, fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bab yang pertama ini menjelaskan tentang fadlil alim, fadlil ilmi, keutamaan ilmu, wal ulama, dan keutamaan para ulama, wa fadli ta'limihi, dan keutamaan dalam mengajarkannya, wa ta'allumihi, dan keutamaan belajarnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa ini? Al-Mujadalah ayat 11, yang mana potongan ayatnya berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, dari kalian, walladzina utul ilma, dan
orang-orang yang berilmu. Darajat, beberapa derajat. Wa yarfa'ul ulama, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat para ulama minkum dari kalian, darajatin, beberapa derajat, bima jama'u minal ilmi wal amali. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu? Karena di sini dijelaskan oleh Imam Hasyim Asy'ari, jama'u minal ilmi wal amali, itu orang-orang yang berilmu mengumpulkan, dia tidak hanya mengetahui tentang ilmu tetapi mengamalkan ilmunya. Jadi orang-orang yang dimaksud dengan tadi ulul ilmi di situ orang-orang yang senantiasa mendalami ilmunya, tetapi bukan hanya didalami tetapi diamalkan dalam kehidupannya. Nah, itu ayat yang pertama yang dicantumkan di bab pertama oleh Imam Muslim. Yang kedua ada hadis dari Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bisab'i mi'atin darajatin ma baina darajataini 500 amin. Darajatul ulama, derajatnya para ulama itu fawqal mu'minin, di atas orang-orang yang beriman. Berapa derajat jaraknya? Bisab'i mi'atin darajat, sekitar 700 derajat. Jadi di antara satu derajat sampai 700 derajat. Ma baina darajatain, antara satu derajat ke derajat yang lainnya jaraknya berapa sih itu? 500 amin, 500 tahun. Satu derajat naik, untuk naik ke derajat kedua itu butuh berapa waktunya? 500 tahun. 500 tahun itu berapa? 5 abad. Ya 5 abad. Berarti kalau untuk 700 derajat kira-kira berapa itu? Ya dia sangat mulia lah para ulama bukannya. Maksud di sini orang-orang yang dimaksudkan para ulama di atas orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang tidak memiliki ilmu. Kalau orang-orang yang beriman memiliki ilmu, mereka di atas derajat itu ya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Al-ayat. Syahidallahu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, annahu, bahwasannya Allah itu la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah, wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan ulul ilmi, qa'iman bil qist, qa'im yang menegakkan keadilan. Dijelaskan oleh Imam Hasyim Asy'ari, fa bada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memulai binafsihi, memuji zatnya dengan diri sendiri, wa thanna bimalaikatihi, dan memuji juga dengan para malaikatnya, wa thalatha, dan yang ketiganya bi ahlil ilmi, dengan orang-orang yang berilmu. Wa nahika bihadza, maka cukup bagi engkau dengan ini, dengan ayat ini gitu ya, syarafan, kemuliaan, wa fadlan, dan keutamaannya,
wa jalalatan dan keagungannya, wa nublan dan nublan itu sama ya, diartikan dengan kemuliaan. Jadi dengan ayat ini cukup sudah mewakilkan bahwa orang-orang yang berilmu itu orang-orang yang mulia. Ya. Tentu orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal-awal ayat Imam Hasyim Asy'ari mencantumkan dalil-dalil tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu ini menjadi dasar dan menjadi fondasi agar kuat dalam berargumentasi. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-28. Yang potongan ayatnya berbunyi innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang paling takut adalah para ulama. Kita lanjut dulu ya baca ayatnya. Wa qala Allah Ta'ala, dan dijelaskan juga ayat yang lainnya. Ini di surat Al-Bayyinah ayat ke-8, ayat ke-7 dan ayat ke-8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman di antara mereka wa 'amilus shalihat, setelah beriman mereka dan mengamalkan amilus shalihat, berbuat kebaikan, ulaika, mereka itu adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya bariyah, makhluk. Ila qaulihi ta'ala, sampai ayat terakhir. Apa ayat terakhir awalnya? Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Sini dicantumkan. Kenapa? Kalau kita lihat tadi dari beberapa ayat, Imam Hasyim Asy'ari mencantumkan penggalan-penggalan ayatnya saja ataupun penggalan-penggalan hadisnya saja ya. Tapi menurut, jika antum ingin dituntaskan gitu, tuntaskan saja, tulis saja dengan secara utuh gitu. Kan itu ada penggalan-penggalan ayatnya, antum tulis dengan secara keseluruhan ayatnya, nggak apa-apa. Karena ini untuk meringkas saja buku. Karena kalau dilihat kan bukunya sangat tipis berada di buku-buku kutip-kutip gitu. Dari kalimat khasyya rabbah, itulah bagi orang-orang yang khasyya rabbah, takut kepada Tuhannya. Nah, ini penjelasan dari Imam Hasyim Asy'ari. Faqadatil ayatani annal ulama'a humul ladzina yakhshawna Allah. Maka ditetapkan ayatani, dua ayat yang di atas. Yang pertama tadi di surat Fatir ayat 28 dan di surat Al-Bayyinah ayat ke-7 sampai ke-8. Kedua ayat tersebut annal ulama, bahwasannya para ulama humul ladzina yakhshawna Allah. Mereka para ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka para ulama. Takut karena ketaatannya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yakhshawna Allah, dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hum khairul bariyah, mereka adalah manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik, sebaik-baiknya makhluk.
fayantaju annal ulama hum khairul bariyah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya para ulama itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, dikatakan, kalau di sini dilihat di footnote-nya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang meriwayatkan hadisnya? Dari Muawiyah. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yuridillahu, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khairan, kebaikan, yufaqihu, maka Allah akan faqihkan, maka Allah akan pahamkan kepadanya biddin, dalam hal agama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan dari banyak, ada Ahmad riwayatnya, ada Abu Daud, ada Tirmizi, ada juga Ibnu Majah, ada juga Baihaqi. Apa perkataannya? Al-ulama'u warathatul anbiya. Ini juga sepenggalan hadis, berarti ada kan hadis lengkapnya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wahasbuka bihadhihi darajah majdan wa fakhran, maka cukuplah dengan derajat ini, majdan, orang-orang yang berilmu itu ya dengan keagungannya, wa fakhran juga dengan sama keagungannya, wa hadhihi rutub, dan dengan tingkatannya ini maka ilmu itu syarfan wa dzakran, menjadi orang yang mulia dan apa ya dzakran itu, panggil lah, orang yang selalu panggil. Wa idza kana la rutban fawqan nubuwah, dan jika tidak ada tingkatan di atas para nabi, fala syarafa fawqa syarafil warathati litilkar rutubah, maka tidak ada kemuliaan lagi di atas kemuliaan yang diwariskan dari tingkatan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Jadi apa maksud dari pembahasan yang kita bahas hari ini? Maksud dari pembahasan yang kita bahas hari ini, Imam Hasyim Asy'ari mengokohkan pada awal pembahasan dengan nas-nas, dengan mencantumkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Dan juga di situ dimaksudkan siapa orang-orang yang berilmu itu, siapa? Mereka adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah yang senantiasa taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil Islam wal muslimin. Nasru minallahi wa fathul qarib. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.